Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Kevin Beni Francisco. Perkenalkan nama saya Wanda Brilia. Perkenalkan nama saya Intania Sofa Kamila. Perkenalkan nama saya Ahmad Arus Wirawan. Perkenalkan nama saya Fernanda Afiana. Perkenalkan nama saya Alvina Mawarda. Kami dari kelompok 6. Halo Kak. Ya, mohon maaf. Tentang sejarah pertama-tama ya boleh saya aku dari aku Ananta. Ini aku ingin bertanya kampus. Kalau saya sih lumayan sering ya. Kalau misalnya ketemu orang yang baru kenal atau orang yang baru kadang juga otomatis pakai bahasa Indonesia juga, saya juga bisa ya. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7 pada zaman Sriwijaya. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan, yakni dalam buku pelajaran agama Buddha. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan dalam perdagangan sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun dengan pedagang yang datang dari luar Indonesia. Kemudian, peninggalan kerajaan Islam di abad ke-16 dan ke-17 semakin menunjukkan pertumbuhan dari bahasa Melayu di tanah air. Bahasa Melayu mudah dipahami. Bahasa tersebut muncul dalam berbagai variasi dan dialek karena bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa seperti Sanskerta, Persia, Arab, dan Eropa. Perkembangan bahasa Melayu tersebut kemudian menumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Hingga akhirnya pada Oktober 1928, para pemuda dari seluruh penjuru Indonesia berkumpul dalam rangka Kongres Pemuda II yang digelar di Batavia pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres itu menghasilkan gagasan Sumpah Pemuda yang isinya: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan saat itulah menjadi momen pengukuhan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara. Hal itu bertepatan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Diterimanya bahasa Indonesia juga dapat tercermin dari diadakan Kongres Bahasa Indonesia (KBI) pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 di Solo.
Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan fase lanjutan dari dua fase yang ada. Hal ini dicanangkan dan dilakukan terbukti dengan adanya Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia yang mengambil tempat di Jakarta pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2018. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan juga ikut mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, khususnya Pasal 44 Ayat 1. Salah satu bukti dari tindak lanjut untuk fase ini adalah adanya tenaga dan buku-buku bahasa Indonesia bagi penutur asing. Bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi, ternyata memiliki eksistensi yang lebih lagi. Bahasa mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat, bahkan kebudayaan itu sendiri. Banyak sumber yang mengupas fungsi bahasa Indonesia, salah satunya adalah Arifin. Menurut Arifin, kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi berikut. 1. Lambang kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 2. Lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas ataupun jati diri dari orang-orang ataupun penduduk Indonesia. 3. Alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia menghindar segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang majemuk. 4. Alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku-suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda dengan total 700 bahasa daerah. Bahasa Indonesia pun menyatukan. Dengan demikian, peranan bahasa Indonesia adalah krusial dalam menunjang bangsa dan negara, serta setiap daripada rakyat Indonesia. Cara menanamkan penggunaan bahasa Indonesia dalam sehari-hari yaitu yang pertama, membiasakan menggunakan bahasa Indonesia baik secara formal maupun non-formal dengan orang tua maupun dengan teman sebaya. Yang kedua yaitu memperbanyak kosakata bahasa Indonesia seperti kata-kata ilmiah dalam artikel, buku maupun karya sastra. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu mengetahui perkembangan bahasa baru. Di zaman sekarang telah terdapat istilah baru yang populer seperti mager atau malas, yang disingkat dengan malas gerak, mantul atau mantap betul. 3. Kesimpulan yang dapat diambil dari sejarah lahirnya bahasa Indonesia adalah dengan berkembangnya zaman dan proses akulturasi, bahasa Indonesia tetap menjaga keutuhannya. Diawali dengan bahasa pemersatu yang menyatukan setiap suku, kemudian menjadi bahasa negara yang berpuluh tahun berlangsung dan kini di era modern, bahasa Indonesia mulai dikenal di belahan bumi lain. Dengan identitas yang berbeda, warga asing mulai mengucapkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menyatukan menjadi identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Bahasa Indonesia diharapkan terus merekatkan setiap suku bangsa.